Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita dapat berlawan. Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita dapat berlawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus lewat kebenaran-Mu, lewat firman yang tidak pernah gagal, selalu sanggup memberkati, menyembuhkan, memulihkan, mengarahkan kehidupan kami untuk berkenan kepada Tuhan. Kami terima pribadi Yesus lewat firman yang berkuasa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Beri jabat tangan kiri kanan saudara, minimal 2 orang, katakan selamat hari Pantekosta. Puji Tuhan. Hari yang sebenarnya harus kita rayakan dengan lebih meriah karena gereja kita menggunakan kata ini, Pantekosta. Saya akan lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sejak hari hari Sabtu juga. Dan tadi pagi, kemudian pada saat ini. Bapak Ibu bisa mengakses khotbah tadi pagi di YouTube bagi yang belum dengar. Pada sore ini, malam ini saya akan masuk pada dampak dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sudah paham bahwa Roh Kudus itu sudah kerja sejak Perjanjian Lama. Saya dan saudara di Perjanjian Baru bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena karya Roh Kudus. Jadi jangan berpikir sebelum saya getar-getar yang banyak ada di Facebook sekarang, di Reels, orang-orang dalam tanda kutip dibaptis Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus. Mungkin ada yang minder dan berkata, beta belum pernah rasa itu, berarti beta belum ada Roh Kudus. Kita duduk di sini mengaku sebagai orang percaya itu karena karya Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Hanya memang ada pengalaman ini, baptisan dan kepenuhan roh yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Dan gereja kita sangat menekankan itu. Makanya jangan ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Di luar sana, di gereja-gereja lain yang dulunya menentang konsep baptisan dan kepenuhan roh, sekarang mereka hot. Jadi gereja-gereja Pentakostal, Pantekosta harusnya tidak ketinggalan. Lalu apa dampaknya? Mari kita mau bertolak lagi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dan di sana Yesus memberikan maksud dari penerimaan kuasa ini. Ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, dunamis, dinamit, kuasa besar berupa ledakan, kuasa yang dahsyat, yang mengubah dunia, kuasa yang tidak main-main. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang dia maksudkan adalah peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ketika ada baptisan dan kepenuhan roh mewarnai perjalanan gereja. Untuk apa? Kalimat selanjutnya, Bapak Gembala sudah sampaikan ini tadi malam, hari Sabtu malam sempat disinggung, hari Rabu kalau saya tidak salah sempat Bapak Gembala singgung. Perhatikan baik-baik, untuk apa kuasa ini?
Mulai dari kata dan saya baca. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita diberikan kuasa, power yang besar, dinamis di dalam diri kita, bukan untuk menjadi superhero. Kita bisa bayangkan Maksi punya sayap di belakang lalu terbang, teng terereng terereng terereng. Itu Pak LD mungkin bisa menghilang dan sebagainya. Tapi kan miskonsepsi di masyarakat kita kan begitu. Wih, ada orang yang penuh Roh Kudus. Lihat itu. Dia mulai dihubungkan dengan yang namanya karunia-karunia roh. Saya akan bahas sebentar sedikit saja. Oh, dia punya karunia. Dia kalau ketemu lu nih, dia lihat selalu mata, dia tahu lu punya masalah. Ada begitu? Ada. Terus ditutup-tutupi, banyak. Ya. Dia lihat lu masalah, lu punya muka, dia tahu lu masalah. Dan dia bisa kasih jalan keluar yang tepat. Seakan-akan orang yang punya karunia Roh Kudus, punya power, punya kuasa, menjadi seseorang yang super di atas manusia biasa yang lainnya. Dan saya sempat diskusikan dengan konsep ini dengan Pak Eldi di mobil waktu kita survei itu. Saya bilang sebenarnya ini juga salah jemaat. Salah jemaat. Kita yang mengkonstruksikan pemuliaan berlebihan kepada pribadi hamba-hamba Tuhan. Seakan-akan mereka dilihat sebagai pribadi-pribadi yang terlalu spesial karena mana kok. Yang kalau kena dia pembayang saya ketong kayak menggigil. Yang kalau kena dia pun jas padahal bau ketiak cuma kayak mau piksa. Itu miskonsepsi yang salah sekali, keliru sekali. Sehingga orang-orang ini yang disebut orang-orang yang diurapi ini bisa terjebak pada pemuliaan diri. Saya nonton beberapa waktu yang lalu akun YouTube Tyler apa gitu yang mengekspos pendeta-pendeta besar. Dia berani, Benny Hinn lagi khotbah lagi berdiri begini, dia berani lari dari jemaat, dia sampai di sini dan dia tuduh, "You penipu." Benny Hinn yang kalau angkat tangan begini orang rebah-rebah. Tapi kan ternyata sudah terbukti bahwa itu disetting. Kesaksian-kesaksian maju, lumpuh berjalan, sakit ini sembuh, itu set up, penipuan. Kenapa bisa begitu? Karena jemaat juga salah. Terlalu mengagungkan. Mungkin ada mujizat di awal-awal. Tapi mujizat itu, saya guru sekolah Alkitab, mata pelajarannya Roh Kudus. Mujizat itu tidak bisa dijadikan metode. Tidak menempel pada Yesbri sehingga Yesbri bisa buka praktek. Di depan rumah kau tulis spesialis penyembuhan ilahi. Baru ada di pun tulisan-tulisan di bawah. Katarak, hipertensi, diabetes. Tidak bisa. Bukan begitu. Itulah yang keliru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bertumbuh dalam kebenaran firman harus paham ini. Sehingga tidak melakukan pemujaan berlebihan kepada pribadi-pribadi hamba Tuhan. Hargai, hormati. Tapi saya selalu bilang ukurannya adalah karakter, integritas. Sehebat-hebatnya orang punya karunia, tapi kalau dia punya moralitas jatuh, jangan diikutin. Kalau dia sudah melenceng, bahkan mengklaim satu karunia sebagai miliknya, hati-hati, itu tanda yang berbahaya. Ada kesesatan di situ. Tapi dia punya ajaran bagus Bapak Pendeta. Iya, ajarannya mungkin betul, tapi sikap hatinya sudah berbahaya. Dan itu bisa melenceng kemana-mana. Bapak Ibu, jadi pendeta itu bisa memanipulasi orang. Lihat ini saya lagi berdiri ini saudara. Saudara dengar semua ini. Kalau saya punya niat jahat, saya tinggal manipulasi aja. Nanti Bapak Ibu ikut apa saya mau. Saya perlu jam baru, saya tinggal bilang saudara berkorbanlah supaya saya beli jam baru. Ya, kebetulan saya bisa bicara begitu karena jam saya belum ganti-ganti. Seberapa tahun. Gampang sekali. Nonton aja pendeta-pendeta sekarang. Baku lawan depo apa? Depo baju jas mahal sekian puluh juta. Dari keringat jemaat yang satu hari mungkin 100-200 ribu penghasilan. Itu manusia-manusia omong kosong, jangan diikutin. Karena ternyata kuasa itu, power itu tidak eksklusif kepada 1, 2, 3 pribadi. Tadi pagi saya sudah bilang ternyata dia turun
disimbolkan peristiwanya nyata terjadi, tapi itu sebagai tanda bahwa sebenarnya yang diberikan kuasa itu adalah semua orang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Ada lidah besar, lidah kecil, nah, lidah. Seperti nyala api pada masing-masing. Ini satu orang satu. Jadi bukan cuma saya, Maksi, Yes Bri ada. Apalagi Pak Ofred. Wah, malam ini saya rasa lain sekali di musik karena ada suara Pak Ofred di Singers ini. Besar depo api itu. Jadi jangan terlalu minder dengan kehidupan ini karena ternyata diberikan kepada masing-masing kita. Maksudnya ada amin. Bukan hanya pribadi-pribadi tertentu yang diglorifikasi orang, yang dikultuskan oleh orang itu. Tapi memang ayat 8 bilang, dampaknya, kegunaannya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Bilang haleluya. Itu fungsinya. Kuasa dahsyat ini bukan untuk dipamerkan dan dinikmati sebagai kebanggaan. Kuasa hebat dari Roh Kudus ini bukan untuk kita miliki, kita kooptasi dan kita gunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi kedagingan kita. Bukan. Tapi untuk menjadi saksi. Kata marturia, kata aslinya itu martires, marturia, itu artinya adalah seorang yang menyaksikan, yang melihat langsung, lalu dia menyampaikan apa yang dia saksikan. Sehingga konsepnya ketika ayat 8 bilang, kamu akan menjadi saksi Kristus, itu berarti dengan kuasa Roh Kudus kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita mengalami Yesus, perjumpaan dengan Kristus. Kita mengalami keselamatan dari Tuhan, lalu tidak kita simpan sendiri. Kita kemudian melangkah dan berbagi sebagai saksi. Aku telah melayani Tuhanku, aku telah dilayani Yesusku, aku telah mengalami perubahan dahsyat dalam hidupku. Dan sekarang kamu juga bisa, kamu juga bisa. Itulah saksi Kristus. Lewat apa saudara? Kalau dari bahasa aslinya Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, dia memakai pengertian yang paling luas yang bisa kita dapat. Seringkali menjadi saksi Kristus disempitkan pada pendeta itu tadi, rasul itu tadi, siapa lagi? Pelayan-pelayan gereja, orang-orang khusus. Ternyata tidak. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini harus dimengerti pada pengertiannya yang paling luas. Tidak hanya terkungkung pada mimbar gereja atau kategori pelayanan. Oh dia pelayanan. Dulu dia tukang ojek samar, sekarang dia pelayanan. Ada tuh mam tua itu pensiunan, tapi sekarang dia pelayanan. Waktu dia kerja dia tidak pelayanan. Waktu dia tukang ojek dia tidak pelayanan. Ingat saudara, di dalam Alkitab itu ada beberapa hal yang memang hitam putih. Dengar Bapak ini hitam putih, ya atau tidak. Salah satunya adalah kamu hamba Tuhan atau hamba dunia. Itu hitam putih. Tidak ada beta hamba Tuhan sedikit, hamba dunia sedikit. Saudara, hitam putih dia. Dia harus terpisah sungguh. Saya tanya, siapa di sini PNS? Wih, pas baru pengangkatan P3K. Ada dalam hati bilang, beta mau angkat tangan ma gaji sugade nih. Bercanda. Anda hamba apa? Oh saya abdi negara, hamba pemerintah. Saudara, di dalam Tuhan, di dalam konsep Alkitab hanya ada dua. Hamba Tuhan atau hamba dunia. Hamba dunia itu garis miring hamba setan. Ada di sini yang mau disebut hamba setan? Coba lihat kiri kanan. Kalau dia senyum, dia hamba Tuhan dia. Kalau dia tidak senyum, bukan dia hamba setan, dia sariawan. Terus saya kasih salah itu sariawan.
Pas beta sudah ada bibit sariawan satu lain. Karena itu di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu mencakup semua manusia percaya, semua anak Tuhan, semua saksi Kristus di semua konteks pelayanan. Katakan amin. Saya berdiri di mimbar, tiap hari mengajar, saya melayani Tuhan. Saudara menghadapi pekerjaan sehari-hari, selamat melayani Tuhan di dalam pekerjaanmu. Haleluya. Saudara menghadapi rumah tangga setiap hari sebagai istri, suami, anak, orang tua, ipar, mertua, anak mantu. Selamat menikmati dan menjalani pelayananmu, katakan amin. Iya. Dan memang kita butuh kuasa. Sebab apapun konteks pelayanan kita, Bapak Ibu, kita masih ada di dunia dengan segala macam nilai duniawi. Lalu saya selalu omong ini, nilai duniawi itu kompatibel, cocok dengan kedagingan kita. Cocok sekali. Korupsi itu paling cocok dengan ketong pun nafsu. Karena manusia ini pada dasarnya tidak bisa puas. Tidak bisa berpada pada apa yang ada. Kalau ikut daging, saudara, dari sepeda pengen motor, dari motor pengen mobil, dari mobil pengen 10 mobil, dari 10 mobil pengen pesawat, dari pesawat mau beli di mana, mau pakai uang apa, korupsi sudah. Ada di sini punya pesawat, nak kasih pinjam satu, tong jalan-jalan dulu bisa mau. Terus menerus mau uang berapa. Dulu mungkin begitu masuk gaji 2,5 juta senang minta ampun, tapi bukan kebutuhan hidup, kebutuhan gaya hidup kompatibel sekali dengan ketempun daging, harus 25 juta, harus 250 juta. Mau gimana itu? Nafsu ini tidak ada batasannya. Nah, karena kita hidup di dunia yang seperti ini, yang kompatibel dengan daging, maka kita butuh Roh Kudus. Butuh kuasa. Haleluya, haleluya. Dan puji Tuhan, kuasa supranatural yang dari Tuhan yang mengatasi kedagingan itu dia beri kepada saya, dia beri kepada saudara untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Tafsir lama GPDI sempat Bapak Gembala sampaikan. Dari mana? Dari Yerusalem. Dari tempat terdekat. Ini dari dulu saya dengarin saudara. Bapak pernah khotbah-khotbah begini. Jangan mimpi-mimpi mau jadi saksi sampai di Zimbabwe. Saksi dulu di Yerusalem. Yerusalemmu adalah apa? Keluargamu. Diberkati saya terus menerus dengan khotbah-khotbah lama ini saudara. Sayangnya khotbah-khotbah lama GPD itu tidak terdokumentasi. Saya masih baca khotbah bapak-bapak gereja. News pun khotbah itu masih ada. Jadi di Google itu ada. Ketumpung GPDI agak kurang mendokumentasikan. Padahal sangat memberkati. Tafsir-tafsir sederhana. Jadi saksi dari lingkup yang paling dekat, Yerusalem. Setelah itu Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi kemanapun saya dan saudara pergi dan berada. Boleh bilang amin. Mampu kita, bisa kita. Jadi saksi untuk istri, jadi saksi untuk suami. Membawa rumah tangga, hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Baru mulai kita keluar ke tetangga. Kemana kita bisa pergi. Alamilah ini saudara. Itu dampaknya. Nah, bagaimana bisa kuasa ini mengerjakan kemampuan untuk menjadi saksi. Bagaimana kuasa Roh Kudus melakukan sesuatu dalam hidup saya sehingga saya bisa jadi saksi. Nah, ini saya jelaskan. Walaupun tidak detil dua hal ini. Yang pertama, lewat karunia. Tadi pagi kita sudah lihat. Kisah Rasul pasal 2, mari kita lihat lagi. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1-4. Turunlah Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus. Ayat 4, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sampai orang-orang yang dari bangsa lain, ayat 9, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, kaget, dong bisa omong ketumpung bahasa. Saya punya bercanda tadi pagi, masih diulang di rumah oleh istri saya. IF,
Ya sampai tuh orang Elam bilang, "Wih, belum bisa bahasa Elam karena kursus di Elam First. Ada English First, ada Elam First. Kok belum bisa? Nelayan. Dari Galilea. Bukan daerah kampus, bukan. Ini daerah pekerja kasar dan biasanya dianggap tidak berpendidikan. Tapi mampu berbahasa, bahasa-bahasa yang lain. Dan ayat 14, Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Lalu dia mulai berkhotbah. Dan tadi pagi kita sudah lihat. Minimal ada di ayat 41 pasal 2. Di hari itu, hari yang sama waktu Petrus berkhotbah. 3.000 jiwa dibaptis. Beta bisa bayangkan Andreas dan Yakobus main batu lahera. Lule, bis pegal nih. Baptis satu. Untung kalau begini, ada kan baptis Pantekosta begini, ada yang begini. Itu bisa bawa otot. 3.000. Saki belakang juga. Tadi pagi saya tekankan bahwa ternyata apa yang mustahil bagi manusia, tidak mungkin bagi manusia. Petrus, orang model begini, bisa berdiri khotbah 3.000 jiwa bertambah. Orang-orang yang lain 120 murid bicara bahasa-bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Ini yang disebut dengan mewakili apa yang disebut dengan karunia Roh Kudus. Saudara, untuk mampu menjalani hidup sebagai saksi-saksi Tuhan, dia berikan kepada saya dan saudara karunia-karunia. Mungkin di kesempatan lain saya akan bicara lebih spesifik tentang karunia-karunia yang tertulis di 1 Korintus, di Roma dan seterusnya. Tapi saya mau kasih satu pengertian sederhana tentang karunia. Karunia adalah ketika kita berjalan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus di dalam kita, lalu kita mampu melakukan sesuatu. Lalu kita berhenti sejenak, kemudian berpikir, bisa juga. Sederhana sekali. Saya pakai pengertian yang sangat sederhana. Jangan dulu pikir karunia bahasa roh, nubuat, hikmat, pengetahuan. Nanti itu. Kalau mau lebih penasaran, masuk sekolah kitab nanti potong belajar. Sampai depo akar-akar. Tapi sebelum itu, ini aja dulu. Ada kesulitan, ada pergumulan, sudah lewat, baru kotong berhenti, baru kotong ingat. Minggu lalu tuh parah. Tapi seminggu lalu itu karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang sudah pernah mengalami jamba dusta? Semua pernah. Berarti kita sudah tersentuh dengan kasih karunia Tuhan. Dalam bahasa asli karunia itu ditulis karisma. Bentuk jamaknya, koreksi saya jika saya salah, karismata. Pemberian yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berikan, bukan hasil usaha, tapi Tuhan yang kasih. Itu kado dari Tuhan. Saudara, jalani hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya. Seberat apapun, jangan mundur. Sesulit apapun, jangan menyerah. Di gereja-gereja Pentakostal Amerika itu, ada satu, saya sering nonton ibadah-ibadah mereka, apalagi yang mohon maaf gereja-gereja Afro Amerika. Ada satu frase yang sering mereka ulang ketika mereka puji-pujian. Ada mam tua besar di depan pakai ini, apa itu? Rebana, baru mulai goyang. Musik junja. Ada satu frase yang sangat terkenal. Lo bisa omong begini. Pushing forward, press it forward, pushing forward, pushing forward, press it forward, pushing forward, pressing forward, pushing forward. Kalau pakai bahasa katong, maju terus, pantang mundur, tekan terus, maju terus. Kenapa ini bisa lahir dari gereja-gereja seperti ini? Karena latar belakang mereka adalah orang-orang yang
keturunan budak di Amerika. Yang hidupnya tertekan, yang tidak bisa berkembang secara sistemik. Mereka mau melamar pekerjaan, dilihat warna kulitnya, dilihat latar belakangnya. Dan mereka tidak mampu melakukan breakthrough, terobosan. Tapi mereka dapat itu di dalam Tuhan. Sehingga mereka menyanyi, pushing forward, pressing forward, maju. Dan kita yakin dan percaya, oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa maju terus, pantang mundur. Haleluya. Beri senyum terbaik di kiri kanan saudara dan katakan, maju-maju saja. Versinya kita kalau di Kalvari, maju-maju saja. Saya tinggal tunggu Inka bawa itu. Tuhan selalu serta. Ini menjadi sangat relevan bagi kita di tengah banyaknya kesulitan hari-hari. Tapi dengan karunia Roh Kudus kita bisa maju. Amin. Yang kedua, nanti saya ambil waktu kapan saya bicara lebih detail soal karunia Roh Kudus. Yang kedua, kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, mereka bertambah jumlah 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini karunia roh yang tadi sudah kita bahas. Ayat 44, saya baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Aduh, enak sekali bacanya. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Kalau tadi karunia, yang ini buah roh. Buah roh itu bicara karakter yang diubahkan. 3.000 plus orang, 3.000 plus berkumpul dalam satu persekutuan dan persekutuan yang terjadi di sana indah sekali. Saling berbagi, bertekun sehati, ayat 46. Memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir, makan bersama dengan, ayat 46, gembira dan tulus hati. Artinya orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, karakternya diubah oleh Tuhan. Dan menghasilkan karakter yang indah. Kalau kita hafalkan buah roh, semua itu indah. Dan setiap katanya bisa kita lafalkan dengan tersenyum. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, puji Tuhan, kemurahan. Teruslah. Kebaikan, memang lu kelas 2 memang. Kelemah lembutan. Tak kurang satu. Kesetiaan, penguasaan diri. Semua tersenyum mendengar itu kan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Jadi selain penekanan pada karunia roh, pada buah roh. Dan ini dua hal yang harus berjalan bersama dia. Tidak bisa terpisah. Oh, kalau yang itu tuh spesialis karunia. Di pembuah roh, itu memang dep otak agak miring. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Ada beberapa yang tanya, ada Pak Pendeta ada di satu gereja. Dia kalau setiap kali ibadah dia bahasa roh. Bilang ada karunia kok. Tapi habis gereja, dia mulut pun tajam nih. Semua tersinggung. Yang senyum apakah mengalami? Wih, itu orang pun jahat. Ada satu kata, kosakata bahasa di Kupang ini, yang sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi kalau diomong di Kupang, dia pun rasa itu pahit karena mana kok? Culas. Itu culas, ini kan bahasa umum, bahasa Indonesia. Tapi kalau orang Kupang yang omong,
dia punculas kayak menghayati begitu. Tapi kalau di gereja karunia full. Semoga tidak ada hamba Tuhan begitu ya. Wah itu kalau pendeta itu kalau khotbah memang mantap. Tapi dia punculas darah Yesus. Insya Allah tidak ada. Dia harus jalan bersamaan. Ada karunia Allah, karunia roh dan ada buah roh. Buah roh itu memang tidak populis. Tidak sekeren karunia roh. Ya kan? Kan tidak ada saudara-saudara nanti di baliho KKR, datanglah, hadirilah KKR dengan pengkhotbah. Yedija yang rendah hati. Susah. Itu selalu pendeta sombong. Kemarin saya kena jebakan. Saya itu tidak suka pakai titel kalau khotbah. Jadi dong tanya, Pak Pendeta ini mau bikin baliho, minta kirim nama. Kirim nama saya pun nama saja. Oh ini seminar, seminar kan harus ada, dia pun gelar. Ternyata pas muncul dengan KKR satu kali, taruh dengan gelar. Aduh. Coba taruh pembicara hit rewa yang menguasai diri. Harusnya itu lebih bagus. Tuhan, jangan. Mungkin orang menghindari itu karena takut dituntut. Apa lu bilang? Lu orang yang penguasaan diri, kau lihat di mobil begitu lampu merah terlalu lama, menguasai diri kau sonde. Ya, mungkin karena itu ya. Jadi buah roh itu tidak sepopuler karunia roh. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, satu hal penting. Kalau bisa memilih, sabar dong. Ketong percaya, berharap, yakin Tuhan berikan kita karunia roh, katakan amin. Tapi kalau bisa memilih, kalau memang Tuhan, misalnya Tuhan bilang lu pilih mana? Karunia roh atau buah roh? Pilih buah roh. Karena bahkan Paulus bilang pengharapan dan iman itu akan selesai. Yang bisa tinggal itu iman, pengharapan. Tapi yang terbesar dari tiga besar ini adalah kasih. Yang Tuhan lihat dari saya dan saudara, yang Tuhan nilai dari hitrewa, bukan khotbah saya. Kenapa? Karena saya bisa berkhotbah, punya karunia menyampaikan firman, bukan hasil upaya saya. Bukan kehebatan saya, tapi itu karunia Allah dikasih. Kalau saya bisa hebat di dalam hadiahnya Tuhan, Tuhan akan bilang, ya biasa saja. Gak usah terlalu besar kepala. Tapi soal buah roh, itu memang jatuh bangun. Pergumulan, perjuangan. Ada yang sampai tua masih juga. Ada kerikil di dalam hatinya yang harus dia cabut. Soal apa? Karakter. Dan justru itu yang dinilai Tuhan. Tuhan tidak terkesan ketika kita melayani hebat. Harus melayani, jangan salah. Harus melayani, harus hebat, harus maksimal. Tapi yang mengesankan Tuhan adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah kebenaran, firman. Dan ketika ini kita lakukan, berarti kita sedang menghasilkan buah roh. Menyenangkan kan kita bisa bergaul dengan orang yang menghasilkan buah roh. Saya tutup dengan ini. Saya baru dengar khotbah tadi dari Jose Carroll, senior pastor JPCC sekarang. Dan dia menyampaikan beberapa hal yang perlu saya highlight. Kita bisa terima berkat ini bersama-sama. Dia tidak gunakan ayat ini tapi saya gunakan. Ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Kita baca sama-sama ya. Jadi kalau sudah ada karunia roh, sudah ada buah roh, apa yang terjadi? Ayat 47 yang sudah lihat katakan amin.
1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu di dalam hidupnya diberikan kuasa. Kuasa ini berdampak pada menerima karunia, dia punya karunia, lalu dia menghasilkan buah roh. Pribadi orang itu kemudian disukai. Pribadi mereka, komunitas disukai. Disukai oleh semua orang secara tulus. Bahkan ahli Taurat, orang Farisi yang benci Yesus pun, yang benci para rasul pun, kalau secara personal mereka pasti suka. Kenapa? Kok kelakuan baik-baik nah. Hidup ada baik-baik. Bukan cuma hidup baik-baik, ada karunia roh. Siapa yang tidak suka? Jose Carroll menyampaikan tadi. 1, orang itu akan melayani dengan kreatif. Lalu dia akan melayani hidup dengan atraktif, menarik. Keren, menarik, menjadi pribadi yang menarik. Yang ketika orang pikir, orang lihat, orang tuh excited ketemu dia. Dia suka sekali ketemu Maxi, dia pun senyum memberkati. Itu. Amin Maxi. Tapi ini kan subjektif ya. Perasaan bahwa kita penuh Roh Kudus itu kan subjektif. Kita perlu parameter yang lebih objektif, yang lebih bisa dinilai. Gampang, apakah engkau disukai atau tidak. Serius, ini bukan soal orang yang disukai karena menyetujui dosa, lain cerita itu. Orang yang disukai karena tolerir terhadap kejahatan, itu bukan, itu lain cerita. Tapi orang yang kepribadiannya memang menarik. Karena memang baik. Jadi tidak usah rasa-rasa dan pikir-pikir, beta ini karena mana dengan Roh Kudus. Lihat saja, kalau orang tertarik kepada saudara, itu ada tanda bahwa engkau sudah punya karunia roh dan buah roh. Kalau mau lebih pasti, dengar baik-baik ini, jadi saksi. Mulai hidup menjadi saksi. Bawa panji Kristus kemanapun pergi. Kayaknya saya perlu tutup dengan satu ayat di Filipi pasal 1. Paulus menyatakan pernyataan ini. Filipi pasal 1. Ayat 21 saya baca untuk saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi sebenarnya Paulus ini kalau mau suruh pilih, dia lebih pilih mati. Dia capek melayani. Dia tahu kalaupun dia mati, dia pasti masuk surga. Mengakhiri hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau masih hidup, bekerja, memberi buah, menjadi saksi Kristus. Nanti pada kesempatan berikut saya lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat menerima kuasa yang memampukan kita menjadi saksi Kristus dengan memiliki karunia roh dan menghasilkan buah roh. Amin.